Kurang 14 hari lagi dan kurang 15 hari lagi ini menentukan nasib para KPM PKH. Nah, nasib ini terkait mengenai cair tidaknya bantuan PKH di tahap 3 dan juga cair tidaknya 2 bantuan tambahan bagi KPM PKH tersebut khusus yang memiliki kategori berikut ini. Nah, ini nanti juga nasibnya menentukan cair dan tidaknya. Nah, kira-kira ada info penting apa di tanggal tersebut? Apakah nanti tahap 3 bantuan Anda ini bisa cair atau tidak? Dan juga 2 bantuan tambahan. Nah, simak videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mulai saat ini atau mulai besok ya. Besok ini sudah memasuki tanggal 16. Sekarang tanggal 15 Juni tahun 2022 hingga 14 hari sampai 15 hari ke depan. Nah, ini ada hal yang harus dilakukan untuk menentukan nasib bagi KPM PKH yang nanti bantuannya ini menentukan cair tidaknya bantuan PKH tahap 3 dan juga menentukan cair tidaknya bantuan tambahan bagi KPM PKH khusus yang memiliki kategori berikut ini. Nah, kira-kira bagaimana penjelasannya? Kira-kira apa info pentingnya dimulai hari ini tanggal 15 atau hari kemarin mulai tanggal 14 hingga 14 hari ke depan sampai 15 hari ke depan. Nah, kira-kira nanti bantuan Anda bisa cair atau tidak. Nah, ini juga diinformasikan untuk KPM PKH yang sudah cair bantuannya di tahap 2 kemarin dan juga KPM PKH yang belum cair di tahap 1 maupun di tahap 2. Nah, ini nasibnya gimana? Apakah nanti ada harapan untuk cair? Nanti akan saya jelaskan dalam video ini karena saya juga baru saja mendapatkan informasi tadi ketika saya melakukan pendampingan di wilayah dampingan saya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke, Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, Sobat YouTube, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Ini juga merupakan hasil penemuan pengamatan saya yang terbaru karena saya tadi habis melakukan pertemuan kelompok untuk FDS P2K2 dan juga tadi sudah berkoordinasi dengan rekan saya, mitra kerja saya, yaitu operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan. Nah, ini terkait mengenai nasib para KPM PKH, KPM BPNT, dan juga KPM PBI. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya, terkait mengenai permasalahan itu. Nah, ini khususnya ditujukan juga untuk para KPM baik yang sudah cair maupun yang belum cair bantuannya, baik di tahap 1, tahap 2, atau mungkin BPNT-nya juga. Nah, ini ada kabar baiknya di sini. Nah, kemudian mulai hari ini, bahkan mulai kemarin, hingga 14 hari ke depan, sampai 15 hari ke depan, nah, ini ada hal info penting yang perlu diketahui, dan ini juga menentukan nasib untuk pencairan PKH tahap 3. Dan ini menentukan cair tidaknya bantuan PKH tahap 3 mendatang. Dan juga ada menentukan juga 2 bantuan tambahan juga bagi KPM PKH yang masuk dalam kategori berikut ini. Nah, kira-kira bagaimana penjelasan selengkapnya?
Nah, sebelumnya saya akan mengabarkan terkait mengenai bagi KPM PKH maupun KPM BPNT yang tidak cair bantuannya, baik PKH tahap 1, PKH tahap 2, dan mungkin BPNT juga. Nah, ini saya tadi itu baru berkoordinasi dengan pihak operator yang ada di desa, operator SIG-NG tepatnya. Jadi ternyata di dalam sistem aplikasi SIG-NG yang dioperasikan oleh operator yang ada di desa atau kelurahan, di situ ada menu perbaikan data. Nah, memang ada di situ itu dalam perbaikan data, ada data yang belum valid atau masih anomali atau yang belum diperbaiki. Nah, di situ nanti bagi KPM PKH atau KPM BPNT, silakan dicek terlebih dahulu di cekbansos.kemensos.go.id. Silakan cek nama Anda di situ. Jika namanya keterangannya, misal PKH iya, tapi ternyata keterangan periodenya itu masih tahun 2021, misal Oktober sampai Desember 2021, sehingga mengakibatkan bantuan PKH-nya di tahap 1 dan tahap 2 ini tidak cair. Nah, silakan nanti dicek saja, minta tolong pihak operator desa yang mengelola SIG-NG. Nah, itu bisa minta tolong untuk mengecekkan apakah namanya itu perlu diperbaiki di SIG-NG. Nah, karena di situ itu banyak nama yang mungkin perlu perbaikan. Nah, jika namanya muncul di situ, nah nanti tinggal memperbaiki. Karena di situ ada keterangannya di SIG-NG bahwasanya nama KPM tersebut banyak keterangan masalahnya ya. Ada yang nick-nya itu belum online atau belum diaktifkan. Nah, nanti minta petugas desanya untuk mengaktifkannya di Dukcapil. Kemudian ada juga yang nama ibu kandung ini salah. Nah, berarti harus memperbaiki nama ibu kandungnya bisa lewat SIG-NG tersebut. Nah, jika di SIG-NG tersebut sudah diperbaiki, kalau namanya ada tapi ya, kalau nggak ada ya berarti tidak masuk DTKS lagi. Nah, jadi kalau namanya ada di SIG-NG masih ada dan perlu perbaikan, nah itu minta tolong operatornya untuk memperbaiki. Misal nick-nya tidak aktif, ya diusulkan, diajukan agar diaktifasi. Nah, itu banyak masalah di situ. Jadi, di situ terlihat keterangannya. Masalahnya apa? Kok tidak cair? Mungkin tidak padan nick-nya atau namanya, seperti itu. Tapi kalau dicek bansos tidak ditemukan nama Anda atau di keterangan PKH atau BPNT kolomnya strip tidak mendapatkan, ya berarti sudah tidak dapat lagi, tidak bisa dicek lewat SIG-NG. Kalau nggak ada nama Anda di cek bansos, tidak ada sama sekali, tidak ditemukan, berarti Anda tidak masuk dalam DTKS. Dan itu solusinya hanya mengusulkan kembali untuk didaftarkan agar masuk di DTKS. Nah, lewat desa atau kelurahan sekarang bisa ya untuk usulan agar masuk DTKS. Jadi di sana nanti semua masyarakat yang mungkin merasa miskin atau kurang mampu bisa mendaftarkan diri secara mandiri. Di situ ada menunya, daftar usulan baru masuk DTKS, dan di situ juga harus dilampiri dengan hasil berita acara musyawarah desa atau kelurahan atau surat keterangan dari desa, mungkin surat keterangan tidak mampu. Nah, di situ di SIG-NG itu hanya bisa mengusulkan untuk masuk DTKS. Jadi tidak memastikan untuk dapat bantuan. Nah, semua bantuan itu yang mengatur adalah di pusat, bukan di desa ataupun di kabupaten. Jadi pihak desa hanya mengusulkan agar nama Anda yang mungkin ingin mendaftarkan masuk DTKS hanya sebatas mengusulkan saja. Jadi itu ya Sobat YouTube. Jadi tidak ada yang namanya daftar agar dapat bansos, tapi ada daftar usulan untuk masuk DTKS atau data kemiskinan ya, kalau mungkin orang awam sebutnya. Jadi itu ya Sobat YouTube, bagi KPM yang belum atau tidak cair bantuannya, tapi ternyata masih ada namanya di DTKS. Nah, mungkin karena datanya ini ada yang tidak valid di Dukcapil. Entah itu nama ibu kandungnya, atau mungkin nick-nya tidak aktif, atau salah nick-nya. Nah, itu bisa diperbaiki lewat SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan.
Itu juga bisa dilakukan untuk penerima BPNT dan menerima Kartu Indonesia Sehat atau PBI juga. Nah, di situ nanti muncul semua kalau lewat operator yang ada di desa atau kelurahan. Nah, itu ya. Kemudian untuk mulai hari ini, bahkan mulai kemarin tanggal 14 sampai 14 hari ke depan, yakni tanggal 29, jadi 14 sampai 29 ini dibukanya verifikasi kelayakan di SIG-NG. Nah, ini nanti menentukan nasib KPM PKH, KPM BPNT, KPM PBI. Nah, jika masih layak, ya insya Allah bantuan kedepannya masih akan dapat, kecuali aturan untuk umur yang 40 tahun ke bawah, 40 sampai 60, nah itu sudah diberlakukan. Ya nanti kalau sudah diberlakukan mulai bulan depan atau tahap 3 untuk PKH-nya, ya nanti itu berbeda lagi ya. Nah, kalau yang ini lewat SIG-NG ini adalah verifikasi kelayakan. Nanti yang umur 40 lebih sampai 60, walaupun masih dapat PKH sama BPNT, tapi kalau di SIG-NG ini tidak dilayakkan, mungkin karena meninggal, karena sudah kaya, sudah pindah wilayah, atau mungkin terdeteksi jadi anggota Polri, TNI, PNS, atau anggota keluarganya. Nah, ini dipastikan bantuan ke depan untuk PKH tahap 3 dan juga bantuan tambahan seperti BPNT, nah ini tidak akan bisa cair untuk kedepannya, untuk alokasi bulan Julinya. Jadi mengerjakannya untuk bulan Juninya mulai tanggal 14 Juni hingga 29 Juni. Kemudian tadi kan bantuan tambahan BPNT. Ada satu bantuan tambahan lagi, yakni program Indonesia Pintar. Nah, ini terakhir 15 hari ke depan, ini berarti terakhir itu tanggal 30 Juni. Ini adalah batas aktivasi untuk kelas akhir, khusus kelas 6, kelas 9, kelas 12 atau 13 yang masuk nominasi calon penerima PIP. Nah, ini harus aktivasi ke bank dengan membawa surat pengantar dari pihak sekolah. Nah, jadi jika anak Anda masuk dalam nominasi calon penerima PIP 2022, khusus untuk kelas 6, kelas 9, 12, atau 13, nah ini Anda segera datang ke sekolahan, minta surat pengantar. Tapi kalau nama anak Anda masuk nominasi, kalau nggak masuk nominasi ya nggak perlu. Jadi yang hanya masuk nominasi dan harus aktivasi ke pihak bank. Nah, nanti kalau sudah aktivasi, diberikan buku tabungan dan tinggal menunggu saja untuk bantuan PIP-nya nanti dipastikan akan cair di bulan-bulan berikutnya. Kalau tidak aktivasi sampai tanggal 30 Juni, maka dipastikan tidak akan cair untuk bantuan PIP di tahun 2022 ini. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.